Video-video horor ini pernah menggemparkan pada masanya dan menghebohkan warganet Indonesia. Termasuk beberapa video serem yang jadi trauma masa kecil kita. Ada penampakan pocong di Bandung, kuntilanak di konser The Massive, sampai video kutukan anak durhaka yang creepy banget. Nah, kali ini kita akan flashback dan membahas beberapa video-video horor viral yang pernah menakuti Indonesia. Siap merinding bareng. Nah, yang pertama ini ada video penampakan pocong di kos-kosan Bandung tahun 2003. Balik lagi ke tahun 2003, guys. Nah, waktu itu beredar sebuah video yang cukup menyeramkan, serem banget, horror begitu. Jadi ada sekelompok remaja yang sedang berkumpul di sebuah kos-kosan di Sarijadi, Bandung. Nah, waktu itu mereka lagi cerita-cerita horor gitu, guys, menceritakan tentang tangan kuntilanak yang keluar dari kuburan. Dan abis itu suasananya semakin tegang karena terdengar suara deringan telepon di lantai 2. Ada telepon yang berdering, guys. Dan karena itulah beberapa di antara mereka itu langsung naik ke atas. Begitu mereka nyampe di lantai 2, tahu-tahu suasananya itu jadi mencekam, guys. Jadi mistis-mistis gimana gitu. Dan gak lama-lama setelah itu mulai tercium bau-bau wangi, kayak aroma-aroma wangi gitu, disertai dengan bau-bau kemenyan yang menyengat. Terus kan ada yang bilang begini tuh, wangi ya? Wangi banget, sumpah. Dan pas mereka lagi ngomong-ngomong begitu, tahu-tahu kameranya itu merekam sesuatu yang aneh, yang janggal. Jadi di jendela terekam, guys, ada sosok putih-putih yang menyerupai pocong. Tapi awalnya mereka itu nggak nyadar kalau di situ ada pocong. Terus nggak lama-lama setelah itu barulah salah satu dari mereka itu menyadari kalau ternyata ada penampakan poci di situ. Langsung geger dong, langsung panik, guys. Dan yang lebih seremnya itu ternyata nggak cuma satu pocong doang tuh. Ada 2 pocong, guys. Yang satunya itu konon katanya ada di bawah tangga. Oh, duduk gitu ya? Untuk Wangi sumpah. untuk anjing nggak sih? Naon? Untuk kalem di sini. Kalem. Udah. Terus tungguin sini. Tuh aku duduk apa? Bau apaan? Tadi anjing. Masuk. Atau mungkin jangan-jangan yang di jendela pindah ke anak tangga. Wih. Kayak ngilang terus tahu-tahu duduk di anak tangga gitu. Jadi seolah-olah pocongnya ada 2. Itu yang di jendela kan luar kan? Jendela luar kan? Nah, Coba kita bisa bayangin kalau pocongnya itu tinggi banget loh berarti. ya itu antara emang pocongnya tinggi atau melayang. Iya bener. Atau mungkin di luar itu ada kayak teras gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Itu direkam pakai handycam kan? Iya betul. Terus di efek night vision gitu, guys, pakai infrared. Terus tahun segitu 2003 apa nggak tambah serem tuh. Nah, tapi kalau kita lihat videonya tahun segitu udah jernih loh, Mas. Ya kan? Iya Nggak kan, yang kamera handicap memang Iya, bener. mahal Iya, gitu bener. loh. Terus yang punya pasti ya orang-orang leklek gitu. Iya. Pasti orang-orang yang kaya pada masanya ya, guys ya. Soalnya dilihat dari kos-kosannya udah kayak gitu. kos-kosannya elit ya. Iya bener. Ada 2 lantai gitu ya, guys ya. Nah itu, guys, video penampakan pocong yang sempat menggemparkan pada masanya. Ini udah banyak dibahas sama youtuber-youtuber atau konten kreator horor karena saking legendnya ya. Iya bener. Dulu kita juga pernah ngeriak kan? Iya, pernah nge-react. Dan kita kan awal-awal ngelihatnya ini emang dari TV. Iya bener. Dari TV Dibahas- dulu tuh. dibahas on the spot. Iya, kalau nggak salah. oh. Ya kita pernah nge-react dulu. Lah lama banget tuh Iya. awal kita nge-YouTube kalau nggak Iya salah. bener. 2018 kayaknya. Iya, di gedang di kebun pisang belakang itu kan. Iya. Kita masih syuting di outdoor itu, guys. Tapi kalau menurut kalian gimana, guys, tentang penampakan pocong di kos-kosan Bandung ini? Percaya nggak percaya, balik lagi ke kalian. Next. Nah, yang berikutnya ini ada video penampakan kuntilanak di Lawang Sewu yang udah legend banget. Nah, jadi gini Mas, balik lagi ke tahun 2004. Saat itu ada sebuah acara TV reality show yang namanya Dunia Lain. Nah, Dunia Lain ini katanya udah ada sejak tahun 2002. Dan episodenya itu udah banyak banget, Mas. Udah ada puluhan gitu. Nah, di tahun 2004 ini ada salah satu episode yang cukup spesial, yaitu di episode ke-85. Yang mana kenapa kok bisa disebut spesial atau disebut istimewa? Karena di episode ke-85 ini originalnya tuh di Lawang Sewu. Yang seperti kita tahu, Lawang Sewu adalah salah satu bangunan paling bersejarah di Semarang. Nah, saat itu durasi uji nyalinya ini sekitar 5 jam, Mas, yaitu dimulai pukul 12 malam sampai jam 5 pagi. Nah, di episode ke-85 ini apa ya, kayak puncak-puncaknya gitu loh. Dan orang-orang itu pada ngeh kalau
di situ ada sosok penampakan, yang mana ada sosok kuntilanak yang tiba-tiba muncul di pintu belakang. Ya, di ujung gitu. Iya, di ujung pintu itu kan. Dan kalau kita lihat di situ kan ada peserta uji nyalinya kan, Yang duduk di belakangi tembok kan, iya. dinding. Dia itu kayak apa ya, kayak siger-siger gitu kan, kayak nyebut-nyebut gitu. Awalnya nggak ada apa-apa tuh, terus tiba-tiba dari belakang, Nggak lama-lama setelah itu muncul. iya, ada kuntilanak yang kayak gini, kayak ngintip gitu awalnya, ya kan? Itu nggak ngintip, itu mau lewat katanya. Oh, mau lewat ya. Dan itu kan katanya videonya ada beberapa menit gitu. Nah, video penampakan kuntilanaknya ini atau pas kuntilanaknya itu muncul, itu tuh sekitar menit keempat. Iya. Menit keempat sampai ke menit 5:20. Bayangkan coba, sekitar 1 menit lebih loh itu kuntilanaknya ada di situ. Aku inget dulu tuh juga pernah nonton di TV. Nah, Emang lama. iya bener kan? Iya, nggak yang set hilang gitu, nggak beberapa saat gitu. Kalau di Jawa itu namanya nunggoni. Hmm. Iya kan, kayak nungguin Nah, gitu kan. makanya kan tadi di awalnya si sosoknya itu aslinya mau lewat, tahu di situ ada orang, jadi kok ada orang, terus akhirnya dia kayak iya, berhenti iya. sebentar gitu, terus tahu-tahu ngilang gitu loh. Iya, jadi nungguin gitu ya mungkin ya. Soalnya kata yang penjaga, kalau nggak salah ya, kata Iya. penjaganya di Lawang Sewu itu emang konon kuntilanaknya itu mau lewat gitu, atau Oh. sosok perinya itu emang sering di situ. Iya, sering lewat daerah situ gitu bener. ya. Maksudnya itu emang jalannya gitu loh guys. Iya bener, dan saking energinya besar kan kuntilanak itu, si peserta uji nyali ini sampai nggak kuat, dia sampai nyerah gitu loh. Bener. Terus melambaikan tangan ke arah kamera. Nah, kata beberapa orang di Lawang Sewu itu ada mitosnya mas. Katanya kalau ada seorang yang melihat hantu wanita, entah itu noni Belanda atau kuntilanak atau mungkin peri, katanya orang yang melihat itu akan meninggal dunia. Bayangin coba. Entah itu meninggal dunia karena apa, tapi banyak yang bilang karena sakit keras gitu. Misal jangan kita deh, misal ada siapa gitu yang mengunjungi Lawang Sewu terus ngelihat sosok itu, nah katanya besoknya atau beberapa hari kemudian dia akan mengalami sakit keras terus meninggal dunia. Pasca ngelihat penampakannya itu gitu. Iya benar. Nah katanya itu sosok kuntilanaknya ini atau sosok hantu wanitanya akan ngikutin orang yang ngelihat sosok itu sampai ke rumah. Nah yang lebih seremnya katanya akan menerornya. Terornya tuh kayak gini mas, katanya ada suara-suara di rumahnya, kurang lebih kayak gini, mas tolongin aku mas, mas tolong aku mas gitu. Mungkin pakai bahasa Jawa ya mungkin, mas tulung mas gitu. Dan itu kejadiannya berulang terus, makanya mungkin ganggu psikis kita ya, psikologis kita, akhirnya kita sakit, stres dan mungkin meninggal dunia gitu. Jadi sakit gitu. Iya, rumornya kayak gitu. Nah, si pesertanya ini, peserta dunia lainnya ini juga mengalami hal itu, Mas. Jadi ada rumor yang beredar katanya si pesertanya ini meninggal dunia karena sakit keras. Kalau nggak salah seminggu kemudian kan. Iya, kalau nggak bener. salah. Iya katanya nggak jauh-jauh dari ini. Kalau yang santer di rumor itu seminggu kemudian gitu. Iya, Seperti benar. itu. Berarti Tapi cepat banget ya kejadiannya ya. benar. Dan itu kan kalau salah pesertanya seorang ustadz gitu nggak sih? Iya, kelihatan juga Mas Iya. dari looknya gitu ya. Tapi itu gimana itu? Beritanya fakta atau hoax? Nah, ternyata itu cuma rumor. Jadi ternyata tuh ini udah diklarifikasi sama pembawa acaranya pada saat itu. Namanya Mas Hari Panca. Dia mengklarifikasi kalau katanya peserta uji nyalinya itu sampai sekarang ya sehat walafiat. Jadi rumor-rumor yang berkembang itu di internet cuma apa ya? Cuma gosip. Ya sekedar rumor. Iya. Berarti kan emang bener rumor doang. Bener. Yang tadi itu kan yang katanya kalau Iya. lihat penampakan di situ nanti diteror tuh sakit. Iya, bener. Itu cuma rumor belaka ya ternyata ya. Betul. Dan rumornya itu pada saat kita kan masih bocor kan posisinya. Bener-bener rame banget loh itu. Masya Allah. Mas, tolong mas. Mas. Allahu Akbar, Allah. Ini serem banget sih, salah satu episode dunia lain yang namanya itu masih dunia lain Iya. ya, emang bener-bener serem. Kalau yang masih dunia lain kan pakai helm, Iya. ada kameranya, terus bawa lilin. Ini enggak, yang dunia lain itu enggak, kosong, Blong-blongan ini. peteng ngededek. Iya, ini kan seri pertama kan, Iya. generasi pertama kan. Bener, dan beberapa episode-episodenya itu emang ya ada yang serem. Iya, betul. Kayak yang kuntilanak keluar dari Oh, tembok, yang betul. orang Itu yang serem duduk situ sih. di depan rumah itu tahu ada penampakan kuntilanak, jelas-jelas itu penampakannya. Dan Iya. kita kan juga udah pernah ngeriak beberapa tuh. Nah, kamu tahu nggak kenapa kok? Tadi kan aku bilang kan kalau episode ke-85 ini adalah episode yang spesial. Tadi kan aku bilang cuma dua kan. Satu, karena tempatnya yang bersejarah di Lawang Sewu. Kedua, karena penampakannya begitu jelas dan agak lama. Nah, yang terakhir itu katanya di episode ke-85 ini aku dengar katanya masuk nominasi apa gitu loh, Mas. Karena saking populernya Iya. di episode ini. Banyak yang bilang kalau episode ini spesial dan istimewa. Ini bener-bener menggemparkan banget Iya. ini guys. Aku tahu dunia lain ya juga dari episode ini kayaknya. Aku pas masih namanya itu masih dunia lain pernah lihat di TV walaupun masih kecil. Iya. Pernah dulu tuh lihat kakakku lihat di
TV yang Iya. episode ini yang bukan yang ini, tapi yang keluar dari itu loh, dari tembok. Tahu. Nah itu Ya juga serem sih. pernah lihat langsung di TV ya guys, pas ada penampakan itu ngumpet-ngumpet gitu. Hmm. Tapi kalau menurut kalian gimana guys tentang penampakan kuntilanak di Lawang Sewu yang melegenda ini jadi urban legend di internet ya guys ya. Urban legend itu malah bukan yang setannya tapi malah tentang nasib si peserta yang Iya. ikut uji nyalinya gitu loh. Bener. Yang dirumorkan meninggal ternyata ya alhamdulillahnya masih sehat walafiat ya Iya. guys ya. Cuman balik lagi, percaya nggak percaya, balik lagi ke kalian guys. Apakah penampakan kuntilanaknya itu asli, si perinya itu emang mau lewat atau mungkin cuma settingan atau editan doang? Komen aja di bawah guys. Lanjut. Nah yang berikutnya ini ada penampakan kuntilanak di konser The Massive. Balik lagi ke tahun 2009. Nah jadi waktu itu ada sebuah video yang cukup menghebohkan di konser The Massive. Bahkan saking viralnya itu sampai-sampai dibahas di berita-berita TV guys, masuk TV gitu. Iya betul. Dan jujur kita pas masih kecil dulu pernah lihat beritanya bertebaran di TV. Iya. Dibahas di mana-mana. Kita lihatnya silet waktu itu. Setajam sile. Nah jadi waktu itu The Massive lagi manggung di Jayapura, tepatnya itu di tanggal 11 Februari 2009. Nah saat konser ada satu penonton yang rekam gitu guys, ada fansnya The Massive yang rekam pakai ponselnya. Kau hancurkan aku dengan sikapmu, contoh. Nah pas pulang dari nonton konser dia ngecek rekamannya tadi di HP-nya. Loh kok ada yang janggal ini ya. Ada penampakan kuntilanak guys yang terlihat di rekamannya itu. Jadi sosok kuntilanaknya itu muncul di dekat salah satu personilnya The Massive. Dan kalau dilihat emang guys, penampakan sosok kuntinya itu terlihat cukup jelas. Kayak Iya bener. Malah itu jelas banget itu mas. Hmm, Kayak gini loh tuh. kayak tinggi gitu gak sih? Iya, Tinggi bener. gede gitu gak sih? Berhenti kan? Pakai baju jubah putih, Iya. terus rambutnya itu panjang gitu, kayak ngeliatin The Massive yang lagi ngeband. Iya. Terus banyak orang tuh yang berasumsi kalau sosok hantu wanitanya itu merupakan penunggu di situ, di venue tempat si The Massive ini lagi konser. Kalau nggak salah di PTC Entrop ya nggak sih? Iya. Salah satu pusat perbelanjaan di Jayapura guys. Tapi ahli telematika yang namanya Roy Suryo itu udah mengonfirmasi guys kalau penampakannya itu nggak bener. Jadi videonya itu udah dicek kebenarannya guys, dan ternyata ya bukan penampakan kuntilanak atau Iya. hantu wanita, melainkan cuma ilusi optik guys, atau bisa dibilang efek pareidoila. Jadi kayak efek-efek asap gitu, Iya. karena kan ada asap-asap tuh di panggungnya. Terus kan ada cahaya juga tuh, Iya. cahaya panggung, terus ada beberapa benda di sekitarnya. Jadi seolah-olah membentuk seperti sosok kuntilanak. Ya kan ini bisa dibilang efek pareidoila kan? Iya, Pareidoila betul. per paradolia. Pareidolia. Pareidolia. Iya. HP juga masih jadul, Mm-mm. masih burik. Bener. Mungkin kalau sekarang pakai Android atau iPhone kelihatan jelas kalau Kelihatan. itu cuma efek ya. Iya. Malah mungkin nggak kelihatan penampakan hantu wanita atau kuntilanak karena udah jernih gitu. Iya loh. bener. Mungkin itu kayak segumpalan asap gitu loh mas, yang menggumpal gitu. Bener. Ditambah lagi HP zaman dulu kan bener apa katamu tadi, Iya. masih kualitasnya itu ya masih low, Mm-mm. masih belum bagus kayak sekarang. Terus kayak nge-mix selip gitu loh. Iya. Apalagi udah diupload ke medsos, Betul. ke YouTube gitu. Jadi seperti itu guys. Ya bahkan dulu kita lihat di beritanya, di video di berita kan juga buruk itu, nggak yang HD kan itu. Bener, soalnya emang asalnya dari HP, Iya. kecuali yang nyoteng itu dari pihak krunya atau Iya, ada. dari krunya The Massive gitu ya. Itu mungkin ya pendingan dikit lah. Apalagi suasananya kan kayak apa ya, kayak nggak kayak remang-remang gitu, nggak cerah gitu loh, Bener, nggak terang. bener. Khas-khasnya konser itulah ya. Tapi emang bener-bener kayak kunti beneran sih. Iya bener sih. Apalagi kan gini-gini gitu loh, kayak angin-angin gitu Iya. loh. Ya itu mungkin asapnya yang gerak-gerak jadi seolah kayak gini-gini gitu loh. Iya. Serem sih. Mungkin tuh Kunti lagi diputusin pacarnya gitu, Iya. atau tak dianggap sama pasangannya. Cinta ini membunuhku gitu Iya. katanya. Makanya tuh Kunti tiap malam nangis di pohon mulu. Begitu ada konsernya The Massive, cinta ini membunuhku. Seram. Serem sekali, lebih serem daripada setan itu ya. Tapi kalau menurut kalian gimana guys tentang video penampakan yang pernah viral pada masanya ini? Next, penampakan suku Mante di hutan pedalaman Aceh. Balik lagi ke tahun 2017, tepatnya di tanggal 22 Maret. Nah waktu itu ada sebuah video yang menggemparkan Indonesia guys. Satu Indonesia dibuat heboh sama video ini.
Jadi ada sekelompok pemotor trail yang merekam sosok penampakan makhluk aneh. Nah, video itu direkam di hutan pedalaman Aceh. Tapi banyak orang tuh yang bilang kalau itu adalah penampakan sosok suku Manti. Iya bener, apalagi pas kita lihat videonya kan terang ya kan, kayak siang-siang atau masih siang, menjelang maghrib gitu kan, Iya. nggak yang malam gitu. kayaknya sore-sore gitu deh. Iya bener. Dan penampakannya itu emang bener-bener sejelas itu guys, nampak banget gitu loh. Dan kan kerdil dia, maksudnya Iya. ukurannya itu kecil gitu loh. Dan larinya cepat banget ya, Bener. kilat ya, cucus gitu. Kayak ngingetin film-film Goblin. Iya Dan betul. emang kan kalau Goblin larinya juga cepet tuh, kayak set-set gitu kan. Dan sampai sekarang masih menjadi misteri guys, entah itu sosok dari suku Manti beneran atau mungkin sosok yang lain. Iya bener, dan ini menurut pribadiku ya, menurut pendapatku ini sih beneran suku Manti mas. Karena kan banyak banget yang beranggapan, banyak banget yang ngomen kalau katanya jangan sampai nge-share lokasinya itu. Dan yang upload video ini kan bener-bener nggak nge-share. Iya. Mereka katanya cuma ke hutan, trail-trailan gitu, naik motor gitu dan ketemu sosok kayak gini. Iya. Biar ini melindungi gitu loh, apa ya? Biar nggak diusik lah itu Iya, betul. sosoknya itu guys, atau suku Mantenya itu. Iya. Dan itu kan emang terekamnya secara nggak sengaja. Nah. Dan dari awal tuh emang sengaja nggak dikasih tahu guys lokasinya, Iya, betul. disembunyiin gitu, disamarkan. Oh. Jadi biar orang-orang tuh nggak kepo ke situ, terus nyari-nyari tuh makhluk gitu. Nah, bener. Nanti ya takutnya malah mengusik, Iya, betul. malah merusak tempatnya gitu. Nah. Ya ini salut sih sama yang ngerekam ini si Iya. Mas Fredo Pastrana. Tapi kalau menurut kalian gimana guys tentang penampakan sosok suku Mante ini? Apakah itu bener-bener suku Mante atau mungkin sosok yang lainnya? Next, penampakan hantu Bondowoso. Ini juga legend banget guys. Iya, Dan salah bener. satu video trauma masa kecil kita. Paling serem aku video ini. Iya. Daripada yang kuntilanak tadi, paling serem ini sih aku sih. Ditambah kita nontonnya nggak dari YouTube, Iya. tapi dari DVD-nya langsung. Nah. Dulu kan orang-orang jualan DVD-nya itu. Bener. Dan kita tuh emang lihatnya pas awal-awal keluar guys, Nah. di tahun segitu juga, dan nontonnya dari di video itu tambah serem itu. Iya, kalau nggak salah aku dulu kelas berapa ya? Kelas 4 aku lihat. Pas kita masih kecil kan. Kita masih SD gitu. Masih SD gitu. Dan wah emang vibes-nya itu kerasa banget. Nah, balik lagi ke tahun 2000-an, tepatnya di tahun 2005. Waktu itu seperti yang kita bilang tadi kan video ini benar-benar viral banget kan, misteri Bondowoso ini. Nah, pada waktu itu kan belum ada internet ya. Internet kan belum apa ya, belum semasif sekarang. Nggak ada, cuman nggak kayak sekarang lah. Iya intinya. bener, dan dulu bener emang tadi kalau videonya Bondowoso ini bener-bener viralnya tapi lewat DVD. Nah beberapa tahun kemudian pas kita coba searching di YouTube itu, kita ketik kata kunci misteri Bondowoso pasti juga akan muncul yang ini seperti yang kita tonton di video. Yeah. Kalau nggak salah durasinya itu sekitar 30 menit. Dan seperti kita omongan tadi pas kita searching di YouTube, di situ banyak banget yang kayak apa ya, kayak nge-upload gitu loh mas. Yeah. Dan rata-rata tuh judulnya sama, misteri Bondowoso ada gitu. Terus ada juga yang penampakan Bondowoso. Terus ada juga yang Bondowoso gitu. Yang mana di dalam videonya itu juga sama semua. Iya. Dari situ juga udah kelihatan kan kalau video ini zaman dulu itu bener-bener viral banget. Nah kalau kita lihat versi fullnya ya, di situ kita ngelihat awalnya tuh kayak menyorot salah satu kota di Jawa Timur, yaitu Bondowoso tadi. Namanya juga Bondowoso ya kan, salah satu kota di Jawa Timur. Habis itu kayak nge-slide gitu loh mas, adegannya berubah ke tempat-tempat kayak bersejarah gitu, tempat-tempat yang meninggalkan sejarah Keramat gitu ya. kayak keramat gitu. Pindah lagi kayak nge-slide gitu ke area pemakaman. Yang mana katanya area pemakaman ini adalah area pemakaman kompleks yang mistik, yang mistis gitu. Nah area pemakamannya itu kalau kita lihat videonya kan, kita lihat di videonya kelihatan kayak padepokan gitu loh mas. Terus ada tulisannya Ki Ronggo Bondowoso. Iya. Dan zaman dulu banyak orang yang bilang kalau makamnya Ki Ronggo Bondowoso ini bener-bener diwangsitkan, apa ya, dikeramatkan bener-bener tadi. Makanya banyak orang yang merinding juga ya kan, apalagi dengan cita-cita yang kayak gitu. Benar. Nah habis itu kameranya menyorot ke hutan. Nah di area hutan ini kameranya udah disetel beda mas. Jadi disetel kayak mode apa mas? Infrared. Iya inframerah gitu ya. Meskipun di dalam kegelapan tapi tetap kelihatan. Dan hijau-hijau gitu Nah khas. betul. Nah di dalam hutan itu, di situ banyak banget penampakan. Salah satunya itu ada kuntilanak, terus Yang ada pertama muncul benar. kuntilanak. Terus ada pocongnya juga. Iya. Terus di dalam hutan itu mereka juga ini mas berkegiatan. Mereka Iya. itu kayak apa ya? Kayak menarik pusaka. Nah ini yang paling serem nih pas bagian akhir ini. Menurutku yang paling serem ini. Di situ kan kayak ada apa ya, gundukan gitu kan, entah di depan makam atau apa gitu kan. Ini ada di gundukan, terus kayak ada api unggun gitu yang berkobar gitu, ya kan. Nah di situ kelihatan kalau di belakang apinya itu kayak ada sosok gede banget. Iya. Sosok gede banget, ireng, bulunya lebat gitu, pelan-pelan nampak, dan di close up di wajahnya kan itu kan. Serem banget sih itu. Macan-macan gitu gak sih? Dan kamu tahu nggak, pas kita nonton itu, ya kan, aku bener-bener ngewan loh itu.
ngingetin kita sama itu di biskuat. Oh, Mantan di benar. biskuat. Dibungkusnya itu kan. Itu kan awalnya tangannya dulu tuh yang kelihatan yang nampak Iya, besar-besar betul banget itu. kukunya itu panjang-panjang, terus habis itu sebadan-badannya semuka-mukanya nampak semua. Iya. Dan di dekat api unggun itu kan kayak ada orang yang mantra-mantra atau doa-doa gitu Mas. Iya, ya kayak ada yang Ada- itu kayak pemanggilan, Iya, katanya pemanggilan katanya. Itu kan videonya sebenarnya kayak penelusuran gitu kan. Iya, Penelusuran betul. sama apa namanya napak tilas gitu. Iya, kan. nampak tilas. Terus ada juga kan satu scene yang menunjukkan kuburan terus keluar pocongnya. Oh, itu juga ada ditarik-tarik gitu kan personilnya. Bangkitin, serem Oh, situ sih. itu bangkitin pocong situ sih, serem situ sih. Kalau yang menurut paling serem itu sih pocong di keluar. Yang pocongnya yang berdiri doang itu emang serem, Oh. tapi yang Yang dari dalam kuburan ya itu lebih menurutku serem. yang paling serem itu. Karena mukanya hancur Iya. gitu ya. Telah menyibak di keheningan malam. Sosok arwah wanita berjalan mendekati salah satu dari tim ritual kita. Tapi kamu tahu nggak Mas faktanya? Apa? Jadi beberapa tahun yang lalu tuh ada seorang pria, dia ini asli Bondowoso, dia ini ke kantor Google Mas. Katanya dia ini pengen menghapus video-video yang diupload ke YouTube atau video-video yang beredar di internet. Iya. Karena apa? Karena pria itu apa ya? Bilang gitu loh Mas. Kalau Bondowoso itu dianggap orang lain menjadi stigma negatif atau kota mistis atau kota mistik karena ya uploadan video yang kayak gitu. Ya karena kemunculan video-video itu Oh. terus di-upload lagi ke Nah. YouTube pas era YouTube. Jadi orang-orang tuh malah mengiranya, maksudnya Bondowoso itu malah apa ya? Stigmanya negatif gitu Iya, loh. maksudnya stigmanya itu mistis-mistis yang serem-serem. Padahal di gitu. situ kan ada wisatanya juga katanya. Ya. Katanya tuh emang bener Mas, kalau orang-orang itu emang beneran dukun. Mm-mm. Tapi dukunnya itu bukan asli Bondowoso, melainkan orang-orang itu dari Jember. Dan mereka itu bener emang tadi kayak nampak kilas gitu, kayak penarikan benda pusaka, kayak pemanggilan makhluk halus gitu. Mm-mm. Terus kamu tahu nggak? Balik lagi yang tadi kan yang pria asal Bondowoso tadi ngelaporin ke ini kan Google. Nah dia itu sampai bawa kayak dokumen-dokumen gitu, karena emang serius dia itu pengen mengembalikan citra baik itu loh, citra positifnya dari Bondowoso. Menghilangkan citra-citra mistis yang udah melekat gitu guys. Betul. Karena video-video Bondowoso itu. Kalau kita cek di YouTube kan, sekarang videonya itu cuma tinggal dikit loh Mas. Ada yang upload cuma tinggal beberapa. Nggak sebanyak dulu. Dulu itu banyak banget Iya. loh. Kita searching Bondowoso gitu ada. Apalagi pas kita masih kecil suka ke warnet itu masih banyak guys. Iya, Tapi betul. sekarang beberapa tahun ke belakang tuh pas kita revisit lagi mau rewatch lagi tuh udah sedikit, Iya bener. nggak sebanyak dulu. Bahkan kan dulu ada yang re-upload versi panjangnya tuh Oh. yang 30 menitan itu. Iya. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Adanya itu sekarang cuma potongan-potongan doang, itu pun ya burik-burik semua. Benar. Bahkan aku lihat yang versi fullnya itu sampai nyelam di blog-blog. Ada yang versi fullnya tapi sampai nyelam-nyelam udah blog Tapi kan banget bukan itu. di YouTube kan? Bukan. Tapi Nggak ada di YouTube. Blog gitu ya guys. Iya. Tapi kalau menurut kalian gimana guys tentang video penampakan hantu Bondowoso yang satu ini? Next, video anak durhaka dikutuk jadi anjing. Nah ini kita sebenarnya juga udah pernah bahas tentang video yang satu ini pas era-era Kopet. Tapi kali ini kita bahas lagi ya guys ya. Soalnya ini juga salah satu video yang cukup menggemparkan dan salah satu video juga trauma masa kecil kita. Iya, Nah ini bener. nyeremin banget ini pas Seru sih ini. kita awal-awal nontonnya itu. Iya. Jujur kita itu awalnya nonton ya dari DVD juga. Oh, iya. DVD apa itu acap-acap. Oh, ini kan sama yang apa kejadian-kejadian atau kiamat-kiamat itu loh. Nah, yang keanehan-keanehan gitu-gitu pokoknya. Kayak gunung kucing, Iya. gunung kucing gitu. Dan kita kan nontonnya waktu itu di setelin guru ngaji kita pas Iya. kita lagi TPA atau ngaji gitu guys, dan emang bener-bener serem gitu. Terus beberapa tahun kemudian di tahun 2009 di-upload ke YouTube dengan judul Anak Dikutuk Jadi Anjing. Jadi ada sebuah video yang menampilkan sosok yang kayak dikurung gitu dan tiduran di atas tempat tidur atau ranjang gitu guys. Sosoknya itu setengah badannya rubah atau anjing dan bagian atasnya itu adalah manusia atau palanya itu manusia yang gondrong gitu. Iya benar. Dan kepalanya itu kayak cuma tolak-tolak gitu ya. Dan pas aku awal nonton itu ngiranya ya itu emang beneran anak dikutuk, tapi Iya. dia itu kayak udah nggak berdaya gitu loh. Benar. Udah Kayak udah menyesali gitu ya. udah lemes gitu, Iya. nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia dikurung terus bisanya itu cuma tiduran doang. Dan pas kita lihat matanya itu emang bener-bener nyeremin sih, kayak Serem. ngawasin
setiap orang yang datang ke situ gitu Iya, ya. kayak gini loh. Ngeri. Yang kebayang-bayang itu emang mata sama mukanya itu guys, serem banget itu. Nah ini udah menghantui banyak anak-anak yang sekarang udah dewasa. Jadi trauma masa kecil mereka, termasuk kita. Iya, dulu misal kita disuruh sama orang tua gitu kan, kita nggak berani bantah lagi, Iya. soalnya keinget sama ini. Bener. Kita pas awal nonton DVD-nya itu juga takut langsung. Betul. Takut ngebantah orang tua. Iya. Yang awalnya tuh kok ana gula nih warung. Sek, Nanti gitu. atau nendang pintu gitu ya. Abis nonton ini jadi nggak berani lagi guys. Bahkan ke kamar mandi pun kita nggak berani. Iya, Sendirian, takut ya. iya. Selain video kutukan ikan pari, terus apa lagi tuh? Jenglot. Jenglot. Terus penampakan mata di langit. Nah itu Ya. udah kita bahas semua di video yang ini guys. Kalian bisa tonton di sini. Tapi ternyata faktanya ya mungkin kalian juga udah tahu ini tuh bukan video anak dikutuk beneran guys. Bukan anak durhaka yang dikutuk jadi anjing, itu enggak ya guys ya. Bahkan kan ada yang bilang, ada yang judulin anak dikutuk jadi singa. Iya. Tapi soalnya kan emang bener-bener kayak singa itu. Iya bener. Tapi ternyata bukan guys, ini tuh adalah Mumtaz Begum atau sebuah mitologi atau urban legend yang asalnya itu dari Pakistan. Dan konon kan tuh makhluk mitologi juga bisa ada kemampuan melihat masa depan gitu. Dan yang memerankan itu adalah seorang pria yang namanya Murad Ali. Dia bisa dibilang kayak semacam atraksi gitu loh, suatu pertunjukan yang ada di Karachi di Pakistan. Jadi si Mas Murad Ali ini kayak kepalanya itu apa ya, keluar dari lubang itu loh, di bawah ranjang atau kotaannya itu guys. Terus badannya itu ya rubah beneran, yang emang lagi tidur atau emang dibuat begitu gitu. Iya. Terus ditutupin pakai kain atau apa, terus seolah-olah kayak kepalanya itu nyambung sama badan rubahnya itu. Dan kan make upan tuh si Mas Murad Ali, pakai riasan gitu guys. Gak cuma pakai rambut, tapi kadang-kadang juga pakai kerudung gitu-gitu. Tapi kira-kira sekarang masih ada nggak ya? Masih kayaknya Masih, masih sekarang ada, masih ya? masih ada kayaknya. Itu kayak di satu tempat doang gitu kan. Iya. Ngira gitu malah pindah-pindah gitu awalnya. Oh kayak keliling gitu Iya, ya? keliling bener. Tapi kayaknya cuma di satu tempat doang gitu. Terus orang-orang tuh pada berdatangan. Apalagi setelah videonya itu viral, pastinya semakin rame dong. Iya, orang-orang pada penasaran ya. Jadi semakin kepo gitu Iya. guys. Tuh Mas Murad Ali atau Mumtaz Begum tuh kayak gimana sih? Tapi aku baca di beberapa artikel gitu katanya ini entah ya bener atau enggak ya, belum dikonfirmasi. Katanya yang meranin ini mas, meranin apa ini, rubahnya ini katanya enggak sembarang orang itu. Harus kayak turun-temurun gitu loh. Iya, iya. Dan Mas Murad Ali ini adalah anaknya si bapaknya yang dulu juga kayak gitu. Kayak misalkan bapak kita punya usaha apa yang sukses terus Oh. diturunin ke anaknya gitu, Benar, kan. kayak gitu. Iya, dan ternyata pas zaman dulu pas kita buat videonya ini kan banyak banget yang komen kan. Banyak banget yang nostalgia. Wih, zaman-zaman gitu. Banyak yang relate ya guys ya. Aduh. Soalnya emang menggemparkan, menghebohkan dan viral pada masanya. Terus kan juga pernah masuk on the spot juga. Iya, terus bedanya dulu sama sekarang tuh kayak gini. Kalau dulu tuh begitu viral kan, lama mas, soalnya kan belum ada HP. Kalau sekarang viral paling seminggu hilang, ganti yang lainnya, lupa. kayak gitu. Bener. Lanjut ke video yang terakhir. Penampakan kaki di tengah sawah. Nah, ini- Seru sih ini sih. Ini serem guys. Ya, balik lagi ke tahun 2020. Jadi diceritakan ada 2 orang pemuda atau 2 orang pria yang lagi pulang mancing. Waktu itu kayaknya tengah malam gitu loh mas, soalnya udah sepi gitu. Ini sawahnya ini bukan yang sawah kayak galengan gitu bukan, tapi sawahnya yang kayak tanggul gitu loh. Kamu Iya. tahu kan mas, tanggul kali gitu. Jadi di kanannya gitu kayak kayak aliran sungai, terus ada semak belukar. Nah di tengahnya ini ada jalannya gitu, yang mana jalannya ini udah aspal. Nah pas mereka lagi fokus mengendarai motor, tiba-tiba di tengah jalannya itu ada sosok misterius. Nah sosoknya ini serem banget loh ini. Ya itu cuma sepasang kaki gitu, nggak ada badannya. Jadi cuma dari pinggul ke bawah, ya cuma kaki aja yang berdiri. Dari pinggul ke atas nggak ada, dari badannya nggak ada, tangannya nggak ada, kepalanya nggak ada. Bayangin, tiba-tiba nampak di tengah jalan loh itu. Ngingetin kita sama salah satu sosok atau makhluk yang pernah kita bahas, Fresno Nightcrawler. Ya bener, itu juga hampir kayak gitu ya kakinya ya. hampir mirip-mirip seperti itu. Cuma ini kayak cuma celana doang yang melayang-melayang di tengah jalan gitu loh. Iya bener. Terus kan ini mas, di situ terlihat kalau sosoknya ini cuma diem aja. Jadi cuma diem aja, nggak yang ngejar gitu. Iya, diemnya itu tapi gerak gitu. Oh, kayak jalan di tempat gitu loh. Jalan di tempat, bener. Duduk gitu. Nah, si kedua orang ini bingung, mau lewatin juga takut dong. Misal kita juga ada di posisi kedua pria ini, misal aku sama kamu lewat ya, apa nggak mending putar balik? Udah gerak-gerak. Iya kan? Jirut penampakan cowok. Wong sikil tok nyetori. Allah. Cok putar balik aja, Cok. Tengah sawah iki bajirut mulai mancing mah diweru yang ini. Oh. Terus gini, ternyata pas kita telusuri ya,
ini nggak ada lokasi kejadiannya, jadi nggak ada yang Nggak tahu diketahui. lokasinya ini di mana, nggak diketahui gitu. Tapi ini kan tahun 2020 kan viral banget mas, Nah. di Facebook itu terlebih kan. Nah banyak banget yang komen, ada yang percaya dan ada yang enggak. Nah yang nggak percaya itu katanya mereka bilang kalau ini tuh cuma manekin mas, yang ditaruh di tengah jalan. Iya, iya. Nah hal itu bisa dibuktikan dengan ini celananya. Jadi celananya katanya celana jeans. Iya, kan kelihatan sih, kelihatan emang kelihatan. Heeh. Aku mau bilang gitu tadi. Nah tapi kok kayak gerak-gerak gitu ya? Ya mungkin ada trik-trik khusus gitu bisa Hmm. jadi, atau mungkin ya ada orangnya cuman apa dibikin gelap nggak kelihatan gitu. Atau bisa mungkin di jadi. belakangnya juga bisa jadi loh, ada jadi. temennya gitu ya kan? Nah, diedit juga bisa jadi. Ya. Banyak kemungkinan, guys. Hmm. Tapi aku malah ngiranya itu serem ini, malah lebih Apa? serem. Apa? Kamu tahu yang buat ngusir burung di tengah sawah? Tahu. Genderonya itu apa itu? Wih, anunya loh. Namanya apa itu tuh yang kayak di plastik-plastik itu apa namanya? Lewo-lewo apa? Ya tahu aku. Ya, itu. Lewo-lewo. Gerak sendiri terus jadi jangan gitu kayak gitu kok ya, malah ya gitu. Malah serem itu, sumpah ngeri sih. Apalagi rumah kita kan deket sawah, Hmm. jadi kerasa banget vibes-nya ya. Betul. Ini terlepas dari asli atau enggaknya tetap serem sih. Iya sini serem sih loh. Bener. Apalagi rumah kita juga dekat. Kayak gitu. Ya kalau kita lihat atasnya bener-bener gelap loh, gak ada apa-apanya loh. Makanya tembus loh itu. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana guys? Maksudnya penjelasannya itu gimana kalau menurut kalian? Kalian bisa langsung komen aja di bawah ya guys ya. Percaya nggak percaya balik lagi ke kalian. Nah itu guys, video-video horor yang pernah menggemparkan dan menakuti Indonesia. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau kita upload kalian nggak ketinggalan. Kurang lebihnya mohon maaf guys kalau kita ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.